Oke, baik. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Dosen Juga Bisa by Proud Lecturer. Jadi di Proud Lecturer ini kita bakal banyak angkat dosen-dosen yang keren-keren banget teman-teman gitu ya, yang punya kontribusi juga gitu ya, dan juga mempunyai dampak nih, gitu baik di industri maupun di masyarakat Indonesia. Itu jadi dosen itu enggak cuma teori. Nah, hari ini masih sama saya, teman-teman ya, Calvin Kapnari. Nah, di sini juga ada Bu Nadila Setia Budiarto, dosen yang keren banget, teman-teman. Gitu ya, dosen dari School of Information System ya, Bu Nadila ya, dari BINUS University. Ya, selain dosen juga Bu Nadila ini banyak berkecimpung di bidang teknologi, teman-teman, gitu ya, spesifiknya juga di teknologi yang berhubungan dengan Human Resource Management, gitu. Dan juga spesifiknya lagi, itu di rekrutmen Human Capital Management gitu ya, sama karir coaching dan mentoring ya Bu Nadila ya. Betul, Pak Iya, Calvin. baik. Nah, nggak usah lama-lama ya teman-teman ya. Nah, kita langsung ngobrol aja nih sama Bu Nadila di sini. Halo Bu Nadila, apa kabar Bu? Baik, Pak Calvin. Alhamdulillah. Selamat sore nih teman-teman semuanya. Thank you ya Pak, udah diundang nih. Sama-sama Bu Nadila, makasih banyak juga ya Bu ya udah mau ngobrol bareng nih Bu. Gitu. Nah Bu Nadila, boleh nggak sih Bu Nadila perkenalan diri dulu nih Bu ke teman-teman biar pada terkenal nih Bu sama Bu Nadila. Oh, Silakan. baik, thank you Pak Calvin. Oke, salam teman-teman. Udah ada panggilannya belum nih Pak? Belum ada Bu Nadila. Belum. Mungkin kalau ada udah boleh Oke. silakan Bu Nadila. Oke, ya, salam teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan nama saya Nadila Stebrianto. Saya dipanggil Nadila. Sekarang saya berprofesi sebagai praktisi juga akademisi gitu ya. Untuk di praktisinya sendiri tadi yang seperti Pak Calvin sempat info bahwa saya 10 tahun berkarir lebih kurang di HR, um, terus ada juga di dunia teknologinya. Kemudian 5 tahun terakhir saya mendapatkan kesempatan juga sharing knowledge gitu ya, berbagi ilmu, juga menimba ilmu juga gitu di salah satu universitas di Jakarta yaitu Universitas Bina Nusantara di jurusan School of Information System gitu. Lebih kurang seperti itu Pak Alvin. Oke. Jadi anak IT nih Bu Nadila ya. Iya, kalau backgroundnya gado-gado sebenarnya. Macem-macem nih ya Bu Nadila ya. Nah, tapi penasaran nih Bu Nadila aku. Boleh nggak Bu Nadila ya ceritakan mungkin Bu gimana sih awal karirnya Bu Nadila nih? Apa nih sih Bu yang mendorong Bu Nadila akhirnya menjadi seorang akademisi nih Bu? Ada nggak sih Bu kayak pengalaman-pengalaman tertentunya yang akhirnya membawa Bu Nadila nih jadi seorang akademisi itu Bu Nadila? Oke, I see. Jadi mungkin saya dari latar belakang pendidikan dulu kali ya Pak ya gitu. Nanti Silakan. mungkin ini yang agak unik gitu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang tuh unik atau enggak, tapi kalau misalnya di beberapa tahun yang lalu tuh ketika saya cerita tuh orang cukup wah unik ya gitu latar belakangnya. Jadi bachelor degree saya satu saya adalah finance management gitu. Terus kebetulan master saya, S2 saya dapat kesempatan waktu itu partial scholarship gitu ya. Setelah saya lulus dari S1, itu di area computer science. Sebenarnya jurusannya bebas waktu itu boleh memilih gitu. Tapi karena relate dengan pertanyaan Pak Calvin, cikal bakal karirnya tuh awalnya gimana sih gitu ya. Jadi waktu pas saya habis sesudah lulus gitu ya dari finance management, saya berkarirnya di bank Pak Calvin. Gitu. Itu masih satu inland tuh, gitu di salah satu bank swasta. Saya sebagai seorang unsecured loan administration analyst gitu di bagian credit card gitu ya. Di sana masih relate tuh dengan finance management. Nah, seiring berjalan waktu, tiga bulanan saya join di sana, kebetulan mereka lagi proses digitalisasi gitu. Bagaimana sih caranya melakukan proses approval credit card itu kurang dari 14 hari gitu. Dan kebetulan saya berkecimpung di proyek tersebut. Nah, banyak terminologi terkait dengan IT nih Pak Calvin. Yang saya to be honest nggak
nggak dapat sama sekali gitu, dan cari source di dunia maya juga di internet saya agak kurang gitu dapatnya. Akhirnya tadinya saya mau ambil partial scholarship-nya itu 1 tahun setelah saya berkarir gitu. Tapi karena ada tuntutan itu gitu, ya udah deh saya ambil aja deh sekarang gitu. Jadi ibaratnya 3 bulan setelah saya lulus S1 saya langsung lanjut ke S2-nya gitu ya. Saya ambil computer science. Nah kebetulan ada penjurusan ada information system sama teknologi informasi, jadi benar-benar pure computer science gitu. Saya ambil yang information systemnya, yang memang supaya nggak terlalu jauh dengan background saya itu manajemen gitu. Akhirnya saya ambil apa namanya gelar akademisi S2-nya di information system, tapi gelarnya tetap Magister of ilmu komputer gitu ya, tetap di apa namanya S2 computer science gitu. Nah, kepake banget Pak gitu. Jadi saya kombinasikan antara manajemen dengan ilmu saya di kuliah, terus sama apa namanya pas pada saat saya bekerja gitu. Setelah saya lulus, dapat kesempatan langsung tuh di alma mater saya gitu, di luar gitu untuk mengajar langsung gitu. Untuk langsung mengajar, waktu itu mengajarnya adalah business management sama introduction to management gitu. Sama kalau nggak salah saya manajemen of information system gitu, karena saya background-nya ada. Nah dari situ, wah kayaknya asik ya sharing knowledge gitu. Terus Tagihan ya Bu Nadila ya, akhirnya iya, Bu. tagihan gitu ya, terus dapat imbalan juga Pak gitu ya. Gitu, wah asik ya gitu. Nah, seiring berjalan waktu, dari situlah saya mulai gitu, dapat 1 semester gitu pas ya udah gitu. Terus saya pindah dari bank gitu ya ke konsultan, Japanese consultant waktu itu. Nah itu udah ranahnya udah ke rekrutmen. Nah dari situ saya masih tetap sambil ngajar gitu sih Pak, lebih kurang. Jadi cikal bakalnya tuh diundang, terus keterusan sharing knowledge gitu. Akhirnya dari situlah saya mulai mencari tahu tentang apa sih itu profesi dosen atau apa sih itu profesi akademisi gitu Pak Alvin. Oke. Wah, jalurnya lumayan panjang ya Bu Nadila ya, dan Iya. berliku ya Bu ya. Dari awalnya finance gitu ya, kerja di bank gitu ya, akhirnya nyemplung gitu ya Bu ya, quote unquote ke information system. Dari situ akhirnya jadi dosen dan akhirnya keterusan sampai sekarang ya Bu Nadila ya. Keterusan sampai sekarang. Keterusan. Nah, Bu Nadila kan juga berkecimpung juga nih ya Bu ya di talent recruiter ya, terutama ya Bu ya di rekrutmen. Nah itu gimana sih Bu ceritanya kok tiba-tiba dari finance gitu ya, information system terus sekarang di HR nih Bu gitu Bu Nadila. Oke. Jadi balik lagi ya, mungkin di sini ada apa namanya pendengar yang fresh graduate juga nantinya gitu ya. Jadi kebetulan jadi buat teman-teman yang fresh graduate juga gitu ya, di 1 tahun pertama itu kalian mencoba apapun, saya rasa fair-fair aja gitu. Jadi 1 tahun saya berkarir gitu ya, itu saya lagi mencari jati diri lah ibaratnya gitu Pak, gitu ya. Ini mau alurnya kemana sih gitu. Jadi memang saya waktu di bank di area analis kredit card itu hanya 6 bulan gitu. Kenapa 6 bulan? Waktu itu memang ada masalah kesehatan lah gitu ya. Saya ada masalah kesehatan sampai akhirnya saya harus vakum dulu sekitar 1-2 bulan gitu. Nah, nggak tahu gimana tiba-tiba saya dapat tawaran lagi di bank juga, tapi di area rekrutmen langsung di bagian pusatnya gitu. Di bagian pusatnya, di head office-nya, di area rekrutmen. Nah, di situ kebetulan saya dapat leader yang memang benar-benar apa ya, jadi salah satu mentor saya lah Pak, gitu ya. Jadi di bank yang kedua itu saya banyak belajar banget sama senior-senior yang ada di sana gitu. Dan akhirnya salah satu senior saya info bahwa Nadila, I think kayaknya kamu cocok di area human capital gitu.
Gitu. Dan kebetulan long short story dia kasih nasihat ke saya, tapi kalau misalnya kamu mau terjun di area human capital, kamu harus belajarnya itu di konsultan aja dulu gitu. Karena di konsultan itu kamu akan ketemu banyak hal gitu. Tapi jangan lama-lama ya katanya gitu. Jangan lama-lama katanya, karena kalau di konsultan itu nanti kan ibaratnya ada hal yang belum bisa kamu implementasiin di dunia real, which is di area corporate gitu. Akan beda banget tuh gitu. Kamu akan banyak, kalau di konsultan kamu akan banyak membantu perusahaan gitu ya. Tapi untuk dapat ownership-nya itu mungkin nggak dapat gitu. Tapi kalau kamu di area corporate, kamu akan dapat ownership-nya juga. Jadi let's say kamu akan belajar 1,5 tahun lah di konsultan, baru habis itu kamu move ke corporate gitu. Nah dari situlah saya kecemplung Pak gitu. Berarti kecemplung lagi gitu. Saya akhirnya dapat kesempatan di salah satu konsultan di Jepang, khususnya untuk area rekrutmen. Terus baru saya dapat tawaran di salah satu corporate, yaitu industri pendidikan gitu. Mulai dari bank, salah satu bank, saya waktu itu awalnya jadi rekrutmen admin Pak waktu itu. Awal pertama saya kecemplung di dunia HR itu, saya jadi rekrutmen admin yang tugasnya tuh membuat kontrak gitu ya, terus kemudian menginput data karyawan. Tapi saya beruntungnya adalah mendapatkan leader yang memberikan kepercayaan sama saya untuk bisa menghadapi ataupun assist tanda tangan kontrak dan lainnya tuh yang udah levelnya tuh level VP, asisten vice presiden gitu. Jadi rasa kepercayaan diri saya tuh terbangun gitu. Mulai dari situlah saya berkarir sampai sekarang di area human resource. Gitu kira-kira Pak. Oh, oke, menarik banget Bu Nadila gitu. Nah, terus juga aku sempat lihat ya Bu Nadila di LinkedIn Bu Nadila. Sekarang juga handle company juga ya Bu Nadila ya. Sekarang ya. Wah, banyak banget nih Bu. Nah, terus juga nih Bu Nadila kan juga tadi ya handle company juga gitu ya. Terus juga di human resource juga sekarang gitu ya Bu ya, banyak berhubungan dengan talent acquisition gitu ya, dengan rekrutmen. Di sisi lain juga Bu Nadila sebagai seorang dosen juga nih Bu Nadila. Nah, menurut Bu Nadila tuh pengennya disebutnya sebagai apa sih Bu? Berarti Bu, kalau bisa ditanya nih Bu Nadila apa sih? Gitu. Oke. Kalau saya sih saya sih nggak ada preference untuk disebut sebagai apa gitu ya, apakah sebagai dosen atau sebagai praktisi gitu ya. Tapi kalau saya menamai diri saya adalah karena memang background-nya itu lebih ke praktisi gitu ya, jadi praktisi yang bisa memberikan knowledge di area industri ke akademisi gitu. Karena memang 9 to 5 dari dulu ya Pak ya gitu. Dari dulu itu 9 to 5-nya saya sebenarnya lebih ke praktisinya dibandingkan ke akademisinya gitu. Kalau sekarang kan akademisi kan juga ada yang 9 to 5 gitu ya. Tapi saya lebih dibilang bahwa praktisi yang tapi juga sebagai akademisi. Lebih kurang gitu sih. Karena memang main fokus pekerjaan saya lebih ke praktisi sih Pak. Gitu. Oke, banyaknya memang lebih ke praktisi ya Bu ya, walaupun juga sisi lain juga sebagai akademisi juga Bu Nadila. Gitu. Betul. Baik. Nah, Bu Nadila kan sekarang berarti banyak fokusnya ke bidang human capital ya Bu ya, Bu Nadila ya. Kenapa sih menurut Bu Nadila, akhirnya Bu Nadila ambil fokus di bidang itu gitu Bu? Oke. Satu, yang pertama adalah setelah saya tadi ya mengetahui bahwa saya sukanya apa sih, passionnya di mana gitu ya. Ternyata passion saya itu adalah relate dengan people. Gitu. Jadi saya menyadari bahwa passion saya jadi relate dengan people dan help people, jadi ngebantu orang gitu. Saya dapat sesuatu aja gitu Pak untuk akhirnya bisa membantu orang, dan saya melihat bahwa salah satu bidang yang relate dengan human yaitu human capital gitu, yaitu human resource gitu. Dimana memang kalau dari persentase fokus saya banyaknya di rekrutmen gitu, tapi pernah juga handle end to end gitu ya, mulai dari
rekrutmen sampai dari mulai onboarding lah, ibaratnya dari mulai onboarding sampai dengan offboarding. Itu pernah di-handle juga gitu. Karena itulah sih Pak, karena apa sampai sekarang saya menekuninya di human resource. Gitu. Karena memang lebih ke passion aja sih gitu Pak. Oke, berarti udah lebih bisa dibilang aktualisasi dirinya nih Bu ya sekarang ya sebagai human resource ya Bu ya. Iya, Di betul. bidang Jadi udah people-nya nih ya. mungkin kalau dibilang orang kayak kecepetan gitu ya, tapi saya udah di tahap aktualisasi sih Mbak. Sebenarnya yang dicari itu lebih ke aktualisasinya gitu. Oke oke. Nah terus nih Bu Danila, penasaran juga sih ya kalau kita hubungkan nih Bu ya antara sekarang Bu Nadila gitu ya di Human Capital, Ya. gitu, latar belakang pendidikannya Bu Nadila, gitu kan nggak ada human capitalnya nih ya Bu Nadila ya, gitu ya di finance gitu ya, terus juga lanjut di education system, sekarang di human capital. Nah seberapa besar sih Bu pengaruh dari latar belakang pendidikan Bu Nadila nih sekarang nih, gitu ya terhadap karirnya Bu Nadila nih sekarang nih Bu? Sangat relate banget ya Pak ya gitu. Mungkin kalau dari praktisi sama akademisi, mungkin saya jawabnya dari akademisi terlebih dahulu gitu ya. Kebetulan kalau di akademisi saya mengajar introduction to database, apa namanya data information management, business analytics sama entrepreneurship. Semuanya relate sih Pak. Gitu kebetulan di akademisi saya untuk di area information system, saya memang lebih condongnya ke database gitu. Kebetulan saya orangnya agak lumayan cukup senang sama hitung-hitungan gitu ya, gitu. Jadi relate gitu dan terutama saya berbagi ke mahasiswanya itu adalah karena saya sharing secara teorinya tentang database. Jadi saya sharing juga gimana sih cara apa namanya di dunia industri itu membuat database-nya itu yang real gitu. Terus sampai buat sebuah apps itu juga real dan bisa dipergunakan oleh orang banyak dan disukai sama orang banyak tuh seperti apa gitu. Mulai dari area human resource, terus kebetulan saya juga sekarang kan di area industri startup juga gitu ya Pak ya. Jadi banyak tuh ada e-commerce, ada AI, terus kemudian apa namanya ada industri fintech dan yang lainnya gitu. Jadi saya sharing tuh apa yang saya dapatkan di luar itu ke mereka untuk diimplementasikan secara teorinya gitu. Jadi sangat terpakai sekali sih background-nya gitu. Apalagi ketika untuk yang di area finance management-nya juga itu juga sangat terpakai banget untuk sharing ke mahasiswa, terutama untuk di mata kuliah yang tadi yang business analytics gitu ya. Jadi gimana sih caranya mereka bisa memprediksi sebuah bisnis gitu, terus gimana caranya mereka memperhitungkan apa namanya resiko dan yang lainnya gitu dengan menggunakan Excel ataupun Tableau gitu. Nah itu sangat relate sekali. Kalau untuk di area praktisinya gitu, menurut saya apalagi di zaman sekarang gitu ya, kita nggak bisa menyampingkan antara satu non digital dan digital gitu. Nah terutama itu harus saling beriringan sih Pak Calvin gitu. Jadi untuk bisa mentrain people gitu ya, itu juga harus dibarengin sama digital. Nah, digital kebetulan karena backgroundnya saya computer science dan ada area code-nya juga gitu ya, coding-nya juga. Nah, itu kepake sih Pak gitu. Apalagi kalau misalnya ada tren-tren terbaru gitu kayak AI gitu yang sekarang gitu. Nah, adaptasinya lumayan cepet tuh yang bisa diimplementasikan ke pekerjaan saya ke sehari-hari gitu. Contohnya misalnya kayak sekarang saya buat platform yang bisa interview dengan AI secara otomatis gitu. Ataupun scheduling secara automate gitu ya. Nah, itu sangat kepake banget gitu. Jadi ibaratnya pain point saya sebagai praktisi waktu pas di dunia HR tuh gimana sih caranya bisa di-solve dengan digital. Lebih kurang sih gitu sih. Gitu. Oh, oke. Jadi Bu Nadila bikin platform gitu ya Bu untuk interview pakai AI gitu Bu Nadila. Iya, betul. Jadi sekarang saya lagi mengembangkan sebuah all-in-one hiring platform gitu ya, yang dimana secara praktisi sendiri saya selama 10 tahun biasanya ketika menghandle satu the whole proses rekrutmen dari mulai onboarding sampai offboarding itu saya punya beberapa platform Pak gitu ya. Platform rekrutmen saya sendiri, platform sourcing saya sendiri, platform assessment saya sendiri gitu ya.
Nah ini dari situ, dari background saya HR, terus background saya juga computer science, akhirnya saya buat satu platform yang dimana all in one gitu. Jadi mulai dari onboarding sampai offboarding, mereka bisa menggunakan platform ini dan tentunya dengan AI powered gitu. Tadi ada tahapan interviewnya, terus tahapan matching candidate-nya gitu, sampai dengan dia proses payroll. Lebih kurang sih gitu, Pak. Gitu. Oke, keren banget sih. Iya sih Bu, bener juga ya. Saya juga jadi realize gitu ya, kalau misalnya kita berhubungan sama rekrutmen terutama ya, itu pindah-pindah terus ya Bu ya aplikasinya ya, yang rekrutmen cari kandidat sendiri aplikasinya, terus nanti pindah lagi untuk filteringnya, terus nanti untuk call-nya, untuk schedule-nya pindah lagi, assessment-nya pindah lagi gitu ya. Oke, keren banget Bu Nadila. Nah, Bu Nadila mau nanya lagi nih ya, kan tadi Bu Nadila sebagai praktisi dan juga akademisi gitu ya Bu Nadila ya. Nah, apa sih Bu yang menurut Bu Nadila dampak apa nih Bu yang pernah Bu Nadila buat sampai akhirnya Bu Nadila, oh gue bangga banget nih gitu ya, saya bangga banget nih gitu ya, dengan dampak tersebut gitu ya Bu, terutama dari sisi praktisi dan juga sebagai akademisinya Bu Nadila. Sebenarnya kalau misalnya dibilang bangga, mungkin orang lain yang bisa menilai gitu ya, Pak Calvin, kira-kira apa yang saya berikan itu bermanfaat atau tidak gitu. Tapi kalau dari saya sendiri terkait dengan aktualisasi gitu ya, dari akademisi itu saya sangat senang banget ketika melihat mahasiswa saya itu bisa mencapai apa yang memang dia inginkan gitu. Either itu dia mengimplementasikan teori yang saya berikan atau sharing yang saya berikan gitu, tapi mereka bisa bermanfaat buat masyarakat umum gitu. Itu yang buat saya jadi bangga sih Pak gitu ya. Itu yang buat saya tuh puas banget gitu. Wah, ternyata masuk nih gitu ya. Gitu. Kalau dari praktisi sendiri, balik lagi karena passion saya adalah saya senang untuk sharing knowledge dan bantu orang. Saya senang ketika kalau misalnya ada either itu subordinate, mentee saya lihat bahwa mereka itu bisa berkembang dan bisa memberikan impact ke masyarakat banyak gitu. Tanpa harus nama saya disebut atau apapun gitu. Tapi saya ngelihat aja gitu, saya tahu bahwa oh ini pernah saya sharing nih gitu. Itu rasanya tuh beda banget Pak gitu. Jadi itu sih yang membuat saya bangga. Jadi kayak misalnya saya dapat penghargaan atau plakat itu mungkin sesuatu hal yang saya hargai gitu, tapi di atas itu tuh dua hal tadi yang bisa buat saya bangga sih. Gitu sih lebih kurang. Oke, jadi ketika mentee gitu ya Bu Nadila ya, atau subordinate kita punya dampak, bikin dampak ke masyarakat, dan juga ketika mahasiswa kita ya Bu ya, gitu ya, mahasiswa yang kita ajarkan, yang kita belajar bareng gitu ya, bikin kontribusi, bikin apa ke masyarakat gitu ya Bu ya. Betul. Ya, setuju sih Ibu, setuju gitu ya, apalagi ketika mahasiswa kita gitu ya Bu, tiba-tiba ada yang sukses datang ke kita gitu ya Bu ya, wah itu priceless banget rasanya ya Bu Nadila ya. Itu nggak terhitung banget sih Pak gitu, saya seneng aja gitu. Betul. Nah Bu Nadila, kan Bu Nadila tadi ya kembali lagi ke kesibukannya Bu Nadila gitu ya, handle company juga gitu ya, apalagi sekarang bikin company yang keren banget menurut saya ya Bu Nadila ya gitu. Terus juga sebagai praktisi juga ya Bu Nadila ya, terus juga sebagai akademisi juga Bu Nadila. Nah itu gimana cara bagi waktunya sih Bu Nadila? Waktu kan 24 jam nih ya Bu ya, sehari nih. Efektif paling jam 9 sampai jam 5. Nah itu gimana cara bagi waktunya tuh Bu Nadila? Oke, saya tuh biasanya melakukan priority sih Pak gitu. Jadi pakai priority, terus kemudian habis dari priority saya pakai time blocking gitu. Jadi habis saya pilih nih prioritas mana, terus saya time blocking gitu. Jadi misalnya besok saya mau ngerjain apa nih gitu ya, itu saya blok waktunya gitu. Terkecuali ada hal-hal ad hoc yang tiba-tiba mendadak gitu ya, itu di luar daripada prediksi lah gitu. Tapi yang biasanya saya lakukan adalah gitu Pak. Jadi saya prioritaskan terlebih dahulu,
baru itu yang menjadi kewajiban saya, kemudian habis itu dari kewajiban itu saya blocking lah waktunya, lebih kurang segitu. Jadi gimana cara kita memprioritasasi aja ya Bu Nadila ya sebenarnya ya? Biasanya sih seperti itu sih. Tuh biasanya sih nggak pernah sampai uh, nggak tidur gitu saya belum pernah sih Pak. Kalau misalnya memang nggak sampai nggak tidur dan yang lainnya gitu ya, uh, jarang sih tuh biasa Pak. Kalaupun misalnya ada itu karena memang lagi ada deadline gitu ya. Karena balik lagi sih, saran saya sih gitu Ya. ya, buat para pendengar juga, kesehatan itu nomor satu sih sebenarnya sih gitu. Jadi kalau misalnya badan kita nggak fit gitu ya, nah itu untuk ngurusnya juga susah gitu. Jadi setahun itu tuh saya lebih memprioritaskan itu sih Pak gitu. Setahun ini saya lebih memprioritas itu apa kewajibannya dan yang lainnya. Ya mudah-mudahan nanti yang dengerin ini ya either itu keluarga saya dan yang lainnya itu juga ngerasa uh, udah mulai kebagi nih waktunya gitu buat mereka gitu. Karena kalau dulu ya memang agak sulit untuk membagi waktu Pak gitu. Kayak berasanya penuh banget gitu ya. Tapi mulai setahun 2 tahun ke belakang tuh mulai tadi cara menerapkannya itu prioritas, terus di blocking gitu kalendernya gitu sih Pak. Ya. Jadi nggak ada tuh ya Bu ya yang namanya ngajar gitu ya, mengganggu waktu bekerja sebagai praktisi gitu ya, ataupun sebaliknya ya gitu ya Bu Nadila ya, waktu sebagai Iya. praktisi ngeganggu waktu ngajar gitu. Ya, mudah-mudahan sih enggak sih Pak. Tapi memang dibilang sulit nggak ngebagi, sulit Pak. Terkadang ada juga di mana ada meeting penting nih gitu ya di area praktisi gitu. Mau nggak mau saya harus pilah gitu ya. Ya kadang saya juga pakai jatah kuliah pengganti gitu ya. Mau tidak mau saya meminta maaf juga kepada Ya. mahasiswa gitu. Begitu juga dengan sebaliknya gitu. Ketika di mana saya nggak bisa apa namanya, menurut saya prioritas utama saya misalnya mahasiswa saya gitu. Ya saya harus mengorbankan salah satunya gitu. Jadi memang harus pintar membagi mana prioritasnya sih Pak gitu. Tapi kalau dibilang bahwa oh kebagi nih pasti waktunya, enggak juga gitu. Pasti ada salah satu yang dikorbankan juga sih gitu sih. Oke. Dikorbankan tapi yang penting bisa bertanggung jawab ya Bu Nadila ya ke situ ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Nah, kita ngomongin ini nih Bu ya, pengaruh terhadap mahasiswa nih Bu Nadila gitu ya. Gimana sih Bu menurut Bu Nadila gitu ya ilmu dan pengalamannya Bu Nadila nih Bu ya dalam membantu proses mereka belajar gitu Bu gitu ya dalam pembangunan karakter mereka, pengetahuan mereka maupun keilmuan mereka nih Bu, kemampuan mereka seperti apa tuh Bu Nadila? Oke. Kalau dari pengalaman saya sendiri sih, yang paling utama adalah pastinya saya mengantarkan apa yang memang menjadi learning objektifnya dulu nih dari universitas gitu ya. Itu yang paling utamanya dulu nih. Jadi learning objektifnya apa dulu utamanya gitu. Kemudian baru saya sisipkan sesuai dengan demand-nya industri yang sekarang gitu. Jadi bukan update industri as a theory gitu. Kan ada juga ya Pak gitu paper-paper sekarang, oh update-nya seperti ini, oh butuhnya seperti ini gitu. Karena kebetulan saya berkecimpung di dunia HR, jadi saya tahu nih demand-nya tuh kayak gimana sih realnya gitu. Jadi saya ambil demand-nya tuh industri tuh maunya yang kayak gimana gitu. Dan habis itu baru saya kasih apa namanya teori-teori terkait dengan skill apa yang dibutuhkan baik secara soft skill maupun technical skill, terus gimana cara ngadepinnya gitu ya. Terus biasanya tuh saya sering sharing tuh misalnya nih teman-teman nanti buat database tuh secara apa teorinya tuh strukturnya tuh seperti ini dari A sampai Z gitu. Tapi nanti jangan kaget kalau misalnya di dunia industri ternyata yang diimplementasikan tuh bukan A sampai Z, nggak berurut tuh dia gitu. Tiba-tiba bisa kebalik tuh dari E tiba-tiba balik ke A gitu. Jangan kaget ya gitu. Nah itulah yang dinamakan kalian harus punya agility ataupun agile gitu, harus bisa beradaptasi gitu. Tapi
tetap kalian harus tahu terlebih dahulu teorinya tuh seperti apa sih gitu. Jadi landasan basicnya tuh seperti apa gitu. Makanya tadi cara saya untuk bisa menerapkan mahasiswanya adalah saya terapkan dulu learning objektifnya yang dari universitas gitu ya, karena Ya, itu wajib kan ya Pak ya gitu. betul. Baru abis itu saya sisipkan dengan demand yang ada di industri seperti apa, terus secara soft skill dan technical skill-nya juga gitu. Supaya mereka bisa tahu nih perkembangannya seperti apa gitu. Dan biasanya yang saya juga cerita, waktu 5 tahun lalu gitu, 5 tahun lalu di negara lain itu tuh udah ada ini gitu. Jadi mereka kebayang tuh, oh ternyata tuh nanti ke depannya pas saya lulus tuh bisa jadi ada ini nih, ada teori baru nih gitu. Lebih kurang sih gitu sih Pak. Jadi lebih banyak ke sharing dan juga karena generasinya juga udah beda ya Pak yang saya ajarkan sekarang gitu ya. Ngedengerin juga sih. Mereka tuh yang mereka rasain tuh apa gitu. Jadi biar saya tahu juga cara menyampaikannya tuh kayak gimana gitu. Karena kalau misalnya saya nyampein satu arah terus, saya nggak tahu mereka tuh masuk apa enggak sih gitu. Lebih kurang sih itu sih Pak. Jadi mulai dari learning objektifnya dulu, Ya. terus kemudian yang kedua demand-nya di industri apa, baru literasi-literasi yang lain gitu yang saya kasih ke mereka juga gitu lebih kurang. Oke, oke. Jadi komplit tuh ya, Bu. Ya, kalau kita ngomong keilmuan gitu kan ya, Bu Nadila ya, itu kan kita kenal ya, Bu ya, namanya explicit knowledge dan juga tacit knowledge-nya nih, Bu Nadila ya, gitu. Nah, explicit knowledge itu kan lebih ke bahan-bahan apa ya, ilmu-ilmu yang didapatkan dari bahan-bahan formal gitu ya, Bu ya, Ya, buku, artikel, jurnal-jurnal gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga namanya tacit knowledge gitu ya, Bu ya, dari pengalaman gitu ya, dari betul. jam terbang gitu ya, Bu, dari implementasi nyata yang bisa diberikan ke mereka. Jadi dua-duanya bisa didapatkan gitu ya, Bu Nadila ya, akhirnya Betul. ya. Jadi dua-duanya tuh didapatin gitu. Ya saya sharing aja gitu walaupun misalnya saya nggak sebutin project merek projectnya gitu ya, tapi saya sharing Ya. aja nih waktu pas saya ngerjain project database di salah satu perusahaan ini nih, beda nih waktu pas saya ngerjain project database di perusahaan A dengan yang B. Kenapa? Bedanya apa gitu? Sulitnya apa? Challenge-nya apa gitu? Jadi ke-trigger tuh Pak gitu dari mereka. Oh, berarti nanti saya buat projectnya kayak gini aja deh gitu. Saya buat projectnya kayak gini aja deh gitu. Nah, dari sharing itu mulai muncul tuh, oh berarti relate dengan teorinya ini ya Bu gitu. Relate dengan teorinya ini ya Miss gitu. Nah, lebih kurang seperti itu sih. Gitu sih Pak. Oke, oke, oke. Keren, keren, keren banget tuh, Bu. Such a privilege for your student, Bu Nadila, to have you. Yang mudah-mudahan nanti mereka juga berasanya dapat itu gitu ya dan apa namanya saya berusaha untuk membangunnya itu hubungannya juga nggak di dalam kelas tapi as a, di luar kelas tapi mungkin as a professional gitu Pak. Jadi kayak ibaratnya saya open bukan hanya sosial media saya gitu ya, tapi saya lebih open sosial medianya tuh lebih ke LinkedIn gitu. Oke. Gitu. Jadi saya berharap mereka juga nge-add saya gitu. Terus habis itu saya lihat tuh kegiatannya mereka apa sih gitu. Mereka ngapain gitu. Oh ternyata itu salah satunya ternyata mahasiswa saya ada yang jadi salah satu karyawan rekanan saya gitu. Nah itu saya juga oh ternyata kamu karyawan itu sambil sambil kuliah sambil kerja ya gitu. Nah dari situ saya jadi tahu tuh oh kenapa sih dia di hari ini tuh ada sedikit kurang fokus gitu. Oh mungkin karena ada kerjaan dan yang lainnya gitu. Jadi dari situ sih yang akhirnya saya bisa tahu bagaimana cara menghadapi mereka sih Pak. Oke, oke, oke. Jadi kita sebagai dosen juga bisa menyesuaikan nanti gitu ya, Bu Nadila ya, dari situ ya, cara kita mengajar mereka, pendekatan ke mereka gitu ya, Betul, Bu Nadila ya. betul. Karena kalau misalnya kita nggak, iya menurut saya Pak ya, in my Ya. humble opinion gitu, kalau kita nggak nyesuaiin juga, eh khawatirnya mereka agak sulit gitu untuk mau terbuka sama kitanya gitu. Saya mencoba untuk berusaha gimana mahasiswa saya bisa terbuka sama saya gitu. Kesulitannya apa yang bisa saya bantu gitu sih Pak. Gitu. Oke, oke, menarik, menarik. Setuju banget Bu Nadila. Nah, Bu Nadila, aku ada pertanyaan terakhir nih buat Bu Nadila Boleh, nih boleh. ya. Boleh tahu nggak Bu, nih harapan dan visi Bu Nadila nih Bu, untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, apa sih Bu yang Bu Nadila miliki nih sekarang?
Atau bahkan kalau saya Bu Nadila punya pesan juga gitu ya Bu ya ke teman-teman yang lain juga silakan Bu Nadila. Oke. Ini berarti dari saya pribadi gitu ya Pak ya. Betul, silakan dari sisi sebagai praktisi maupun secara akademisi nih Bu Nadila. Oke, oke. Kalau saya sendiri sih memang waktu pas saya beranjak di usia 20-an gitu lah ya. Itu memang saya punya target retire early Pak, gitu, pensiun dini. Gitu, di usia 40 atau 40 gitu. Jadi visi saya sih tetap di situ sih Pak, gitu. Tapi kalau sekarang tuh ada bahasa ngetrennya itu FIRE gitu ya, Financial Independent Retire Early gitu. Tapi buat saya versi retire early-nya ini adalah bukan benar-benar tidak berkegiatan sama sekali gitu ya Pak ya. Tapi memang lebih prioritasnya tuh udah beda gitu. Mungkin lebih ke keluarga gitu, lebih ke aktualisasi gitu ya. Terus lebih menjalankan tadi produk sendiri gitu, company sendiri. Sekarang saya lagi bangun gitu ya, untuk nantinya bisa lebih berdampak lagi, lebih memberikan impact lagi. Visi kedepannya sih lebih ke sana sih Pak, gitu. Jadi gimana caranya bisa memberikan impact dan bisa mencapai FIRE itu, gitu. Kalau pesan buat yang ada gitu ya, dari berbagai generasi sih ya gitu Pak, mencoba sesuatu hal yang baru itu nggak salah gitu ya. Jadi selagi ada kesempatan untuk mencoba sesuatu hal yang baru dan bisa memberikan dan berdampak, itu akan lebih baik lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana gitu ya, mudah-mudahan gitu cerita saya bisa jadi inspirasi juga bahwa dengan banyaknya latar belakang pendidikan gitu ya, terus di praktisi dan industri gitu, itu bisa jadi sebuah trigger lah untuk bisa mencoba sesuatu hal. Kayak sekarang saya kan juga nge-develop our own company itu sesuatu hal yang baru juga dan bisa belajar banyak juga dari orang. Lebih kurang sih gitu sih Pak. Oke. Amin ya Bu, untuk Amin, harapannya, untuk visinya juga semoga bisa amin, lancar ya amin, Bu amin, Nadila amin, dan juga bisa amin. tercapai Bu. Terima kasih Pak Calvin. Nah Bu Nadila, tadi pertanyaan terakhir buat Bu Nadila ya, makasih banyak ya Bu Nadila untuk waktu dan kesempatannya nih Bu, seru banget. Sama-sama, saya yang terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat para penontonnya, pendengarnya gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang mungkin kurang sesuai gitu ya, ataupun tidak berkenan gitu. Balik lagi itu in my humble opinion, pendapat saya pribadi secara pribadi itu tanpa ada efek apapun gitu. Iya siap, makasih banyak ya Bu Nadila ya. Sama-sama Pak Calvin. Bu Nadila, kalau misalnya nanti teman-teman yang nonton ini mau add Bu Nadila gitu ya, atau untuk mau berteman nih sama Bu Nadila nih, berarti bisa connect ya Bu ya, nanti di link ini ya berarti ya. Boleh, langsung connect aja, cari aja nama saya Nadila Setia Budiarto gitu ya. Nanti bisa pasti langsung saya add kok gitu. Atau langsung DM aja juga boleh gitu. Kebetulan saya juga buka sesi free mentoring gitu di salah satu platform gitu. Nanti bisa diinfo aja. Ketika saya ada waktu, biasanya saya blocking waktunya tuh untuk sesi mentoring itu setengah jam gitu. Jadi silakan free gitu. Oke, makasih banyak Bu Nadila. Nah tuh teman-teman tuh yang mau coaching, yang mau mentoring langsung tuh sama Bu Nadila tuh ya teman-teman ya. Nanti infonya bisa dilihat berarti ya Bu ya di LinkedIn-nya atau di sosial media Bu Nadila ya untuk informasi lebih lanjutnya ya Bu. Siap. Oke, baik Bu Nadila, makasih banyak untuk waktu dan kesempatannya ngobrol-ngobrolnya Bu Nadila. Sama-sama ya teman-teman. Pak. Iya, nah teman-teman tadi itu salah satu contohnya tuh teman-teman dosen yang keren banget gitu ya, teman-teman yang punya dampak, yang punya impact yang besar gitu ya dari industri maupun ke masyarakat Indonesia gitu. Jadi dosen itu ya gak cuma teori gitu ya. Nah teman-teman jangan lupa gitu ya, kita nanti juga ke depannya akan banyak angkat profil-profil dosen-dosen keren lainnya gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram kita @proud_lecturer gitu dan juga subscribe YouTube kita gitu ya di Proud Lecturer.
Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.